Halo adik-adik, apa kabar semua? Selamat datang di ruang belajar FP MIPA bersama saya, Kak Lisa. Kita akan belajar materi biologi kelas 10 mengenai plantae. Apa saja yang akan kita bahas pada bab ini? Yaitu mengenai gimnospermae dan angiospermae, serta konsep bunga dan fertilisasi pada spermatopita. Yuk simak penjelasannya. Pengertian dari gimnospermae. Gimnospermae berasal dari bahasa Yunani. Kata gimnos berarti terbuka dan spermae berarti biji. Jadi, dapat diuraikan gimnospermae adalah sekelompok tumbuhan yang memiliki biji terbuka. Ciri-ciri dari gimnospermae itu sendiri yaitu memiliki akar, batang, dan daun sejati, tidak memiliki bunga sejati dan mahkota bunga, berakar tunggang, memiliki daun yang lebih sempit dan juga kaku, bakal biji tumbuh dan terletak di luar megasporofil atau ovarium sehingga tidak dapat dilindungi oleh daun buah. Klasifikasi pada gimnospermae. Klasifikasi ini terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah Cicadinae. Cicadinae merupakan tumbuhan berumah dua yang memiliki batang pendek, helaian daun menyirip dan majemuk. Contohnya adalah Cycas rumpii atau yang biasa dikenal pakis haji. Yang kedua adalah Coniferae. Coniferae merupakan kelompok tumbuhan konifer berumah satu yang umumnya berupa pohon tinggi, memiliki daun yang kecil, tebal seperti jarum atau sisik. Contohnya adalah Pinus mercusii. Yang ketiga adalah Gnetinae. Gnetinae merupakan tumbuhan berbentuk pohon atau liana dengan batang bercabang atau tidak bercabang, berumah dua, memiliki daun tunggal berbentuk lembaran dan tulang daun menyirip. Contohnya adalah Gnetum gnemon atau melinjo. Yang keempat adalah Ginkgoinae. Ginkgoinae merupakan tumbuhan berbentuk pohon dengan tinggi mencapai 30-50 meter, berumah dua, daun berbentuk kipas dan batang bercabang-cabang. Contohnya adalah Ginkgo biloba. Selanjutnya adalah Angiospermae. Angiospermae berasal dari dua buah kata, yaitu angios berarti tertutup dan spermae berarti biji. Jadi, Angiospermae adalah tumbuhan yang menghasilkan biji tertutup. Ciri-ciri dari Angiospermae yaitu tubuhnya terdiri dari bunga, daun, batang, dan akar, memiliki daun yang pipih dan tulang daun yang beraneka ragam, bakal biji tertutup oleh daun buah, berakar serabut atau tunggang. Angiospermae dibedakan menjadi dua, yaitu dikotil dan monokotil. Ciri-ciri pada tumbuhan dikotil diantaranya keping biji terbelah dua, batang dan akar memiliki kambium, berakar tunggang, berdaun tunggal atau majemuk dengan tulang daun menyirip atau menjari, memiliki batang yang bercabang-cabang, bagian bunga berupa kelopak, mahkota, dan benang sari berjumlah 4, 5, atau kelipatannya. Berkas vaskuler atau pembuluh angkut pada batang bertipe kolateral terbuka dan pada akar bertipe radial. Contoh dari tumbuhan dikotil adalah mangga, tomat, cabai, dan masih banyak lagi. Selanjutnya, ciri-ciri dari tumbuhan monokotil. Di antaranya, berkeping biji tunggal, batang dan akar umumnya tidak memiliki kambium, berakar serabut, berdaun tunggal, tulang daun sejajar atau melengkung dan berpelepah daun, umumnya batang tidak bercabang, bagian bunga berupa kelopak, mahkota, dan benang sari berjumlah 3 atau kelipatan 3. Nah, contoh dari tumbuhan monokotil ini adalah jagung, kelapa, dan lain-lain.
Selanjutnya adalah konsep bunga dan fertilisasi pada spermatofita. Bunga merupakan alat perkembangbiakan generatif tumbuhan biji tertutup. Bunga memiliki bagian-bagian yang fungsinya masing-masing berbeda. Bagian-bagian pada bunga tersebut meliputi kelopak bunga atau kaliks yang merupakan bagian terluar dari bunga. Berfungsi untuk melindungi bunga pada waktu bunga masih muda yang berbentuk kuncup bunga. Selanjutnya adalah mahkota bunga atau corolla, terdapat pada sebelah dalam kelopak yang merupakan hiasan pada bunga serta untuk melindungi alat-alat kelamin pada bunga sebelum terjadi proses penyerbukan. Selanjutnya ada benang sari atau stamen yang merupakan alat kelamin jantan dan putik atau pistilum yang merupakan alat kelamin betina pada bunga. Proses reproduksi pada bunga. Proses reproduksi berlangsung ketika serbuk sari masuk ke bagian dalam bunga betina atau putik sehingga terjadinya pembuahan. Ada bunga yang melakukan penyerbukan sendiri, yaitu benang sari berasal dari bunga yang sama. Ada pula penyerbukan dari bunga yang lain yang masih sejenis. Ada berbagai cara agar serbuk sari masuk ke dalam kepala putik, seperti contoh serbuk sari yang menempel di seluruh bulu lebah dan kakinya, sehingga ketika lebah tersebut hinggap pada bunga lain, serbuk sari akan jatuh ke dalam kepala putik dan membuahinya. Penyerbukan ini terjadi karena dibantu oleh hewan, yaitu lebah, dan masih banyak penyerbukan-penyerbukan lainnya. Yang terakhir adalah pembuahan atau fertilisasi pada spermatofita. Pembuahan adalah bersatunya inti sel sperma dengan inti ovum. Pembuahan pada spermatofita berlangsung di dalam bakal biji. Tumbuhan ada yang mengalami pembuahan tunggal dan ada pula yang mengalami pembuahan ganda. Pembuahan tunggal terjadi pada kelompok tumbuhan berbiji terbuka atau gimnospermae. Pembuahan ini terjadi ketika sel spermatozoid melebur dengan ovum membentuk zigot. Zigot berkembang menjadi embrio atau lembaga dan sel-sel gametofit lainnya berkembang menjadi endosperma yang haploid. Sedangkan pembuahan ganda adalah proses yang terjadi pada pembentukan biji tumbuhan angiospermae atau berbiji tertutup. Pada pembuahan ganda terjadi dua pembuahan di proses pembentukan biji. Pembuahan pertama menghasilkan zigot dan pembuahan kedua menghasilkan endosperma atau cadangan makanan. Endosperma bersifat triploid atau 3N karena merupakan penyatuan dua inti kandung lembaga sekunder dan inti generatif 2 yang masing-masing bersifat haploid. Hasil pembuahan ganda, yaitu zigot, nantinya akan berkembang menjadi calon individu baru, dan endosperma merupakan cadangan makanan bagi perkembangan zigot. Oke adik-adik, itulah materi yang dapat disampaikan pada video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk selalu diingat dan diulang kembali apa yang telah didapatkan. Sampai jumpa pada video pembelajaran selanjutnya.